Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 29 Maret 2026. Ketegangan geopolitik global memasuki fase yang semakin kompleks setelah laporan terbaru mengungkap keterlibatan mendalam Tiongkok dalam sistem persenjataan Iran. Di saat yang sama, Amerika Serikat mulai menggeser strategi militernya dari serangan udara menuju potensi operasi darat di kawasan paling krusial dunia, Selat Hormuz. Jejak Tiongkok dalam mesin perang Iran. Menurut laporan Reuters yang terungkap menjelang eskalasi konflik, perusahaan semikonduktor terbesar Tiongkok, CMIC, disebut telah memasok peralatan, teknologi, bahkan lini produksi chip dan digunakan dalam sistem kendali rudal Iran. Informasi ini memperkuat berbagai indikasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa bahan bakar rudal Iran menggunakan bahan kimia yang bersumber dari Tiongkok. Sistem navigasi mengandalkan jaringan satelit Paitao milik Tiongkok. Chip pengendali rudal diproduksi di Iran dengan dukungan teknologi Tiongkok. Dengan demikian, setiap rudal yang diluncurkan Iran saat ini tidak lagi murni produk domestik, melainkan hasil integrasi teknologi lintas negara yang sangat erat dengan Beijing. Selama lebih dari satu dekade, kebijakan kompromi negara-negara barat dinilai telah membuka ruang bagi Tiongkok untuk menanamkan pengaruhnya secara sistematis di sekitar militer Timur Tengah. Iran kini tidak hanya berperan sebagai pemasok energi bagi Tiongkok, tetapi telah berkembang menjadi basis produksi militer strategis bagi Beijing. Kebocoran strategis menjelang pertemuan Trump-Xi. Waktu pengungkapan informasi ini bukan tanpa alasan. Pada 14 Mei 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan melakukan pertemuan penting dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Para analis menilai bahwa kebocoran ini merupakan bagian dari strategi tekanan diplomatik Washington. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai kartu tawar dalam negosiasi tingkat tinggi, termasuk dalam isu strategis seperti penguasaan logam tanah jarang dan dominasi teknologi global. Pertarungan finansial, yuan versus dolar di Selat Hormuz. Namun pengaruh Tiongkok tidak berhenti pada sektor militer. Di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia, Iran tengah mengambil langkah yang berpotensi mengguncang sistem keuangan global. Pada akhir Maret 2026, Parlemen Iran dilaporkan tengah menyusun undang-undang yang akan mengenakan biaya pada setiap kapal yang melintas di selat tersebut. Lebih jauh lagi, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa pemblokiran kapal musuh merupakan hak sah negara pantai. Yang paling mencolok adalah mekanisme pembayaran yang direncanakan. Tidak menggunakan dolar AS, mengandalkan yuan Tiongkok dan mata uang kripto, menghindari sistem keuangan global berbasis SWIFT. Sejak tahun 1974, perdagangan minyak dunia didominasi oleh dolar AS, fondasi utama kekuatan ekonomi global Amerika. Langkah Iran ini, dengan dukungan implisit Tiongkok, dinilai sebagai upaya serius untuk menggeser dominasi tersebut. Ironisnya, konflik yang awalnya dimaksudkan untuk melemahkan pengaruh Tiongkok, justru berpotensi memperkuat posisi Beijing dalam sistem energi global. Mengapa serangan udara tidak lagi cukup? Dalam konteks ini, para analis militer menilai bahwa serangan udara saja tidak akan mampu menyelesaikan krisis. Beberapa tantangan utama yang tidak bisa diatasi dari udara antara lain: pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz, pembongkaran sistem hukum biaya transit yang baru, penghentian sistem pembayaran berbasis yuan. Semua ini membutuhkan kontrol fisik langsung di lapangan, yang berarti operasi darat menjadi opsi yang semakin realistis. AS siapkan 20.000 pasukan, Krag Island jadi target. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah mulai mengerahkan sekitar 20.000 pasukan, termasuk unit lintas udara dan pasukan lapis baja. Pasukan lintas udara berfungsi untuk merebut wilayah dengan cepat, sementara unit lapis baja dibutuhkan untuk mempertahankan kontrol jangka panjang. Salah satu target utama yang disebut dalam berbagai laporan adalah Pulau Krag, titik strategis di Selat Hormuz yang menjadi pusat ekspor minyak Iran. Sementara itu, Presiden Trump dilaporkan telah menunda batas waktu serangan terhadap fasilitas energi Iran hingga 6 April 2026, memberikan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan pengerahan militer. Ancaman balasan Iran, energi UAE dan Front Laut Merah. Iran juga tidak tinggal diam. Menurut kantor berita Fars, Teheran telah menyiapkan skenario balasan jika terjadi pendaratan pasukan AS. Target utama serangan balasan meliputi fasilitas energi Uni Emirat Arab, pembangkit listrik, instalasi desalinasi air,
Di saat yang sama, kelompok Houthi di Yaman menyatakan kesiapan untuk membuat front baru di Laut Merah. Jika Selat Hormuz mengendalikan aliran minyak global, maka Laut Merah adalah jalur utama perdagangan Eurasia. Gangguan pada kedua jalur ini secara bersamaan dapat memicu dampak global besar. Waktu pengiriman barang meningkat hingga 2 hingga 3 minggu. Biaya logistik melonjak drastis, premi asuransi maritim meningkat tajam. Bahkan, negara-negara Eropa telah diperingatkan akan menghadapi potensi kekurangan diesel mulai April 2026. Situasi ini menciptakan ancaman ganda terhadap dua jalur vital dunia, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Target akhir, kuasai Hormuz sebelum 14 Mei. Bagi Washington, waktu menjadi faktor krusial. Target strategis Presiden Trump tampak jelas. Sebelum pertemuan dengan Xi Jinping pada 14 Mei, isu Iran harus sudah berada di bawah kendali. Namun pilihan yang tersedia sangat terbatas. Menghentikan program nuklir Iran ditolak tegas oleh Teheran. Menduduki seluruh wilayah Iran tidak realistis dengan kekuatan 20.000 pasukan. Dengan demikian, skenario yang paling mungkin adalah menguasai titik-titik strategis seperti Pulau Kurd, lalu menekan Iran secara ekonomi hingga melemah dari dalam. Jika Selat Hormuz berhasil dikendalikan, maka Amerika Serikat secara efektif akan memegang kunci minyak dunia, sebuah kartu geopolitik yang sangat kuat untuk dibawa ke meja perundingan global di Beijing. Kesimpulan, konflik ini tidak lagi sekadar perang regional antara Amerika Serikat dan Iran. Ia telah berkembang menjadi pertarungan global antara dua kekuatan besar, Washington dan Beijing, yang kini saling berebut kendali atas energi, jalur perdagangan, dan sistem keuangan dunia. Dan semuanya mengarah pada satu titik penentuan sebelum 14 Mei 2026. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.